Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yutalita Apasalma dari kelas 10D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatazia Desta Patricia dari 10D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jafar Faru dari kelas 10B. Perkenalkan, nama saya Asrul Iyana Firdaus dari kelas 10D. Iya, senang sekali. Sangat seru sekali. Sangat senang dan seru sekali. Asik sekali. Iya, sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Iya, sangat penting sekali. Agar menumbuhkan rasa tanggung jawab. Agar membuat kita disiplin lagi. Agar membuat kita menjadi lebih baik lagi. Agar kita dapat lebih menghargai. Bangun dan bukalah matamu saat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Dalam kesempatan ini, kami akan mengimbaskan aksi nyata dari program Guru Penggerak, yaitu Diseminasi Budaya Positif Aksi Nyata Modul 1.4. Perkenalkan, saya Nova Kristanti sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing dalam diskusi kali ini. Adapun rangkaian acaranya yaitu pembukaan, penyampaian dan penyajian oleh Ibu Masuda, tanya jawab dan penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai. Saya berikan kepada Ibu Masuda untuk menyampaikan materi. Sebelumnya marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ibu Masuda untuk menyampaikan materi. Terima kasih Bu Nova atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih Ibu Eni Ratnodiwati atas kehadirannya, dan terima kasih Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Turen atas kesediaan waktunya untuk menghadiri kegiatan Diseminasi Budaya Positif pelaksanaan aksi nyata modul 1.4. Di sini saya selaku guru SMA Negeri 1 Turen menjadi CGP angkatan 7 kelas 172 dari Kabupaten Malang, akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Nah, budaya positif ini terdiri dari beberapa konsep yang harus dilaksanakan agar bisa menghasilkan budaya positif di sekolah kita. Sebelum pelaksanaan di sekolah kita, ini kita laksanakan dulu di kelas-kelas tiap-tiap guru. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, kebutuhan dasar. Yang keenam, motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu budaya positif? Budaya positif ini dilakukan oleh guru yang baik adalah guru yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, terdiri dari hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar lama ini terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi terjadi kayak salah persepsi. Mengenai apa saja salah persepsinya? Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita sebagai guru menganggap bisa mengontrol murid dengan
mengkritik, dengan memarahi, mungkin mereka bisa berubah, tapi berubahnya hanya sementara karena perubahan itu dari eksternal, bukan dari dalam murid sendiri atau dari internal murid itu. Nah, ini terjadi perubahan paradigma belajar yang baru, yaitu yang dikemukakan oleh Stephen R. Covey, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu yang seperti apa? Nah, ini perubahannya dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, apa perbedaannya? Kita bisa lihat di tabel, kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Nah, terus kalau yang teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan murid itu tiap anak berbeda. Kalau yang dulu kita anggap semua murid itu kebutuhannya sama. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami tiap anak bahwa mereka itu memiliki pandangan yang berbeda. Jadi kita tidak memaksakan pandangan kita kepada siswa. Terus yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak pun kalau melakukan perilaku yang buruk itu pasti karena mereka punya tujuan. Nah, setiap guru itu harus mengetahui. Jadi misal ada anak yang melanggar, dia makan bontotnya di kelas. Jadi kita tidak bisa langsung memarahinya. Harus ditanya dulu, kamu kenapa kok makan bontot di kelas? Mungkin dia jawabnya karena tadi tidak sempat sarapan, namanya kesiangan. Nah, jadi kita harus menyikapi perbuatan anak tadi. Harus apa sikap kita yang baik menyikapi perbuatan yang kurang baik anak tadi. Terus yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini jadi ada perubahan sikap kita kepada siswa. Kalau di stimulus respon, guru ini merasa bisa mengontrol siswa. Jadi misal tadi contohnya siswa pagi-pagi sudah makan bontotnya, kita langsung marah-marah menyuruh dia memasukkan bontotnya tadi ke dalam tasnya. Tapi di teori kontrol, kadang kan meskipun kita menyilahkan anak tadi untuk memasukkan, tapi kalau anaknya tetap tidak sadar kalau itu perbuatan yang salah, nah anak tadi secara diam-diam kan ambilnya tetap makan lagi. Tapi kalau kita sadar, kita bisa nanti dulu makannya. Ini kan masih pelajaran, nanti ibu kasih kesempatan setelah ada waktu senggang di proses pembelajaran. Nah itu mungkin anaknya ada kesadaran dari dalam dirinya itu tadi, sehingga dia menaruh sendiri makanannya dan menahan diri untuk tidak makan. Terus yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama ya dengan atasnya, mirip. Terus yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi untuk stimulus respon yang nomor 7 ini, kita biasanya memaksa anak. Kayak tadi yang misal, masukkan bontotnya, kamu harus mendengarkan
saya menerangkan misalnya. Tapi untuk yang teori kontrol terjadi diskusi antara anak dan guru. Gimana ini enaknya? Pembelajaran bisa masuk, kamu juga bisa mengikuti pelajaran dengan nyaman. Nah, itu terjadi diskusi atau kolaborasi. Terus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dan untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, ini maksudnya antara guru dan siswa kayak mana yang menang, mana yang kalah. Nah, kalau yang teori kontrol ini sebenarnya nggak ada kalah menang, jadi sama-sama menang mengatasi masalah yang ada. Disiplin positif, apa itu disiplin positif? Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia dapat tercapai jika nilai-nilai kebajikan atau profil pelajar Pancasila menggerakkan seseorang untuk melakukan motivasi dari dalam intrinsik. Nah, sebelum ditampilkan slide-nya yang lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu sudah tahu nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu ada berapa dan apa saja. Silakan. Nilai-nilai kebajikan profil Pancasila ada 7. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Berikutnya, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Iya, terima kasih. Jadi ya, nilai-nilai kebajikan pelajar Pancasila yang ingin kita capai, budaya positif yang ingin kita capai ya ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata setiap manusia dalam melakukan tindakan ini punya motivasi. Ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini berasal dari luar. Yang pertama, apa saja? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi ekstrinsik. Terus motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang bagus yang mana? Tentunya yang dari dalam diri murid itu sendiri, yaitu motivasi intrinsik lah yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kalau eksternal itu biasanya perubahannya hanya sementara. Nah, ketika dia lupa, maka akan mengulangi perbuatan yang kurang baik itu lagi. Kalau motivasi intrinsik itu biasanya karena dia sadarnya dari dalam dirinya, jadi itu terus bertahan sampai dia berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam memunculkan motivasi itu, biasanya guru-guru melakukan 3 hal ini. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Jadi ini 3 model yang bisa dilakukan oleh guru untuk memunculkan motivasi tadi. Yang hukuman, murid menjadi tersakiti. Untuk konsekuensi, murid merasa tidak nyaman. Untuk restitusi, murid mendapat penguatan. Untuk yang kedua, sistem hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Untuk konsekuensi
supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang ketiga, hukuman, murid menjadi membenci peraturan. Yang ketiga, konsekuensi, murid menghormati peraturan. Dan untuk restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, hukuman, mendorong menyalahkan diri. Konsekuensi, mendorong kepatuhan. Restitusi, mendorong disiplin positif. Yang kelima, hukuman, murid menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, murid belajar taat peraturan. Untuk restitusi, murid belajar memecahkan masalah. Yang ke-8, hukuman, murid marah, merasa bersalah, atau menjadi rendah diri. Untuk konsekuensi, murid kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Untuk restitusi, murid bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman ini biasanya yang membuat adalah guru. Konsekuensi biasanya yang membuat guru dan murid. Nah, untuk restitusi dibuat oleh murid. Nah, ini untuk penjelasannya mungkin di slide berikutnya bisa kita lebih pahami. Hukuman atau konsekuensi. Soal yang pertama. Nah, ini Bapak Ibu kan pasti sering melakukan ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira jawabannya apa ya? Tolong lagi. Nah, hukuman atau konsekuensi? Ya, Bu Ana. Konsekuensi. Kita coba lihat jawabannya. Iya, betul Bu Ana. Lanjut soal 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, Bu Ana, monggo. Kalau menurut saya jawabannya adalah hukuman. Hukuman, kita lihat. Ya, betul sekali. Pertama buat Bu Ana. Lanjut soal 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Wah, kita coba. Iya, betul. Lanjut soal 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, betul. Ternyata SMA 1 keren memang luar biasa semuanya. Iya, maju bersama, hebat semua. Murid diminta bertelanjang kaki. Ini biasanya saya sering lihat anak itu. Sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, atau ke sekolah pakai sandal jepit ya, akhirnya disuruh telanjang kaki. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, Bu Novita? Hukuman. Coba kita lihat. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Bu Novita. Soal 6. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Coba kita lihat. Iya, betul sekali. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu ya, yang sering kita lakukan di sekolah, lebih khususnya di kelas. Nah, kebutuhan dasar. Jadi siswa-siswa tadi melakukan perbuatan yang kurang baik. Ternyata mereka itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kita lihat kebutuhan dasarnya itu apa saja. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, profil Pancasila tadi ya,
Nah, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar. Posisi kontrol restitusi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini posisi guru dalam restitusi. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Posisi kontrol sebagai penghukum, contoh, patuhi aturan saya atau awas. Terlambat lagi pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, hasilnya kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Biasanya langsung nyeletuk ya, menyeletuk kata-kata menyakitkan biasanya dari mereka. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu kalau punya dendam anak. Ini penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Contoh, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Adi, kamu ini contoh yang kedua. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi kayak biar murid atau siswa itu merasa bersalah sudah melanggar peraturan. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Ini lanjut. Yang ketiga, teman. Contoh, ayo bantulah demi bapak ya. Yang kedua, Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Jadi kayak setengah bercanda gitu ya Bapak Ibu. Jadi hasilnya kalau kita posisi kontrolnya sebagai sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi dia hanya mengikuti kata guru tadi. Untuk guru yang lain dia belum tentu akan patuh. Itu kelemahan dari posisi kontrol restitusi sebagai teman. Lanjut yang keempat, posisi kontrol restitusi sebagai pemantau. Contoh yang pertama, sanksi atau konsekuensinya apa? Yang kedua, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan kelas. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sholat diri. Jadi ini posisi kontrol restitusi pemantau. Jadi gurunya ketika siswa tadi melanggar dan melaksanakan aturan, gurunya yang tetap memantau. Siswanya harus tidak bisa misal kehilangan jam istirahat tadi. Lanjut yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Contoh yang pertama, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?
Yang contoh yang kedua, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, hasilnya guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi di sini murid ini mencari solusi agar dia menjadi lebih baik. Jadi misalnya tadi contohnya siswa pada saat pembelajaran memakan buntutnya. Nah, ditanya gurunya, kira-kira bagaimana kamu bisa tetap mengikuti pembelajaran tapi kamu tetap merasa nyaman. Nah, nanti siswa tadi akan memberikan solusi sendiri. Nah, baru nanti gurunya menyetujui. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, ini finalnya ya Bapak Ibu. Kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jadi bisa mengalami perubahan. Lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Caranya yang pertama, mempersilakan murid di kelas untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Lanjut yang keempat. Yang keempat, tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan kelas akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar antara 3-7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit dijalankan. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan murid. Yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Segitiga restitusi, ini tahapan untuk menuju ke keyakinan kelas atau penerapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi ini diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan yang terakhir, murid menjadi semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Ini contoh-contohnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi pas anak berbuat salah itu dibuat kalimat itu. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang ketiga, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, contoh, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? 3. Menanyakan keyakinan kelas. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya, yang pertama, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Yang kedua, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Yang mana yang kamu belum tunjukkan? Ini contoh kalimat dari keyakinan kelas. Soal 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, gimana? Merasa bersalah. Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali. Kita buat bola. Lanjut soal 2. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini kebutuhan dasar apa kira-kira? Ya, Bu. Ya, betul sekali. Cinta dan kasih sayang. Tekan buat Bu Vira. Soal 3. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan dasar yang ingin dicapai? Ya, Bu Desi. Penguasaan. Coba kita lihat jawabannya. Betul sekali. Kita buat Bu Desi. Soal 4. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan dasar yang ingin dicapai? Ya, Bu Ani. Kebebasan. Ya, betul sekali, Pak. Lanjut soal, sudah habis Bapak Ibu. Kita lanjut ke pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat pada saat melakukan keyakinan kelas. Masih nyata? Murid menempel keyakinan kelas mereka di mereka masing-masing. Nah, ini kelas 10 ya nih. Membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat murid. Lanjut. Nah, ini ditandatangani keyakinan kelasnya. Nah, apa saja keyakinan kelas yang sudah mereka buat? Ini saya rangkum. Jadi dari yang banyak tadi dirangkum jadi ada 3. Hormat, datang tepat waktu. Biasanya kalau dari jam istirahat atau jam pertama, itu kan anak-anak kadang telat atau dari jam setelah olahraga. Terus yang kedua, semangat mengikuti pembelajaran. Jadi semangat mengikuti pembelajaran ini saya contohkan, misal di kelas itu kan anak-anak kadang tidur. Nah, terus main HP. Nah, ini masuk poin ini, semangat mengikuti pembelajaran. Jadi ketika mereka melanggar untuk melakukan semangat dalam pembelajaran, saya berikan solusi, bukan saya sih, anak-anak sendiri ya. Anak-anak sendiri mengusulkan kemarin itu kalau misal tertidur di kelas itu mereka disuruh disuruh ambil wudhu, terus baca istighfar dulu 3 kali, tidak usah banyak-banyak katanya. Nanti pembelajarannya waktunya habis. Atau kalau main HP. Jadi kalau main HP di kelas pas pembelajaran ternyata main game, itu cukup baca istighfar 3 kali. Terus, tapi kalau diulangi lagi, HP-nya diambil dulu sebentar, ditaruh di depan, nanti dikembalikan lagi. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, memakai seragam sesuai jadwal. Jadi biasanya kalau setelah olahraga itu anak-anak masih memakai baju olahraga, kerudung atau celana. Nah, itu disuruh baca istighfar 3 kali. Lanjut berikutnya, bekerja. Tekun mengerjakan tugas individu dan kelompok, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga,
rasa diterima dan memiliki. Yang pertama, melibatkan semua anggota kelompok. Yang kedua, memberikan kata-kata membesarkan bila rumahnya berhasil. Nah, ini saya coba yel-yel dikasih WOW. Wow, keren, nanti ada tepuk-tepuknya gitu dipraktekkan di kelas. Jadi mereka ternyata senang. Jadi dari yang tadinya ngantuk menjadi tidak ngantuk karena mendapat pujian, wow keren itu tadi. Terus temannya kan juga bergerak sambil tepuk-tepuk itu tadi. Terus saya mau cerita sedikit ya Bapak Ibu mengenai pengalaman saya. Nah ternyata kalau kita lihat tadi mungkin membaca istighfar 3 kali itu ringan ya, ringan. Tapi ternyata bagi beberapa anak itu kayak berat, kayak nggak ikhlas itu baca istighfarnya. Kayak malah ada yang kayak ya dibuat-buat ada. Terus ada kayak nggak mau gitu, benar-benar nggak mau. Saya nggak salah Bu. Terus kenapa harus baca istighfar? Padahal sudah benar-benar kelihatan mata itu ternyata dia memang melanggar aturan. Nah itu. Jadi ternyata meskipun hanya membaca istighfar itu sebenarnya mungkin sanksi yang atau solusi yang ampuh sebenarnya. Karena bagi anak yang merasa berat itu bisa menjadi perbuatan yang apa ya? Ya mungkin bisa tidak mengulangi lagi karena takut disuruh baca istighfar, karena dia nggak suka ternyata baca istighfar. Terus bagi anak tertentu, tapi kebanyakan anak membaca istighfar ini malah senang. Kenapa saya suruh baca istighfar? Mungkin dengan misal mereka di kelas kan sering keceplosan miso-miso itu. Nah dengan baca istighfar kan dosa misonya itu bisa terhapus. Jadi tujuannya itu selain dapat pahala, dosanya juga bisa terhapus dan harapannya dia dengan baca istighfar itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin. Mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau sudah paham semua Bapak Ibu guru SMA 1 Quran yang luar biasa. Ini Bu Viva. Bagaimana pengalaman dari Mas Yuda sendiri setelah melakukan keyakinan kelas di kelas tersebut? Apakah ada perubahan dari Ini pertanyaan Bu Viva bagus sekali. Terima kasih Bu Viva atas pertanyaannya. Nah ini dari beberapa kelas yang saya coba terapkan. Ini saya terasa di kelas 11 IPS 4. Di kelas 11 IPS 4 itu kan kelasnya super sekali, super power. Saya ngajar kalau 12 IPS 4 nggak ngajarnya 11 IPS 4. Jadi saya coba terapkan juga di 11 IPS 4. Nah ternyata lumayan. Kalau biasanya kan saya menghadapi mereka kan selalu emosi ya, bawaannya pengen marah aja. Terus ketika saya menghadapi mereka emosi, mereka kan balik emosi juga kan, kayak berontak gitu. Jadi mereka malah tidak mengikuti apa yang diinstruksikan, apa yang disuruh. Itu kayak beban gitu, kayak mereka kayak mau berontak. Nah tapi setelah saya coba itu istighfar, itu mereka senyum-senyum sambil baca istighfar gitu. Kayak kalau di IPS 4 itu malah lebih ikhlas dari kelas yang lain baca istighfarnya. Kalau saya lihat itu, ternyata anak-anak itu belum tentu tidak baik ya Bapak Ibu. Kalau dilihat ternyata mereka sebenarnya anak baik, karena mungkin mereka sadar ya kalau dirinya kurang baik. Jadi istighfarnya tulus dari hati. Nah itu sebenarnya anak yang baik kalau menurut saya. Nah terus setelah mereka baca istighfar, mereka sadar kalau mereka salah ya, mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Misal biasanya anak IPS 4 itu kan suka kakinya naik ke atas kursi itu. Jadi setelah mereka baca apa? Istighfar astagfirullahaladzim, langsung turun gitu. Tanpa rasa dendam dan marah kepada saya. Biasanya kan mereka kayak mau ngamuk gitu ke saya. Terus kemarin itu ada juga siswa yang di IPS 4. Dia pernah saya ingatkan itu kayak malah ngamuk kayak nantang gitu. Terus kemarin nggak gitu ternyata. Ayo baca apa? Minta maaf. Ternyata dia punya inisiatif sendiri. Kalau berbuat salah itu harus minta maaf. Oh iya ya. Ternyata keyakinan kelas kita kurang satu, harus minta maaf dulu. Nah itu. Jadi setelah minta maaf baru baca istighfar. Jadi
Pengalaman saya di 11 IP, di 11 IPS 4, menurut saya anaknya menjadi lebih emosinya terkontrol. Mungkin itu ya yang diharapkan Bapak Ibu guru, bagaimana mengontrol siswa emosinya agar tidak terlalu memuncak, kitanya memuncak, anaknya memuncak. Akhirnya tujuan kita untuk mengubah siswa, tujuan kita kan membuat siswa agar menjadi lebih baik. Nah itu malah tidak berhasil kalau sama-sama emosi. Jadi yang saya dapat sendiri ya, Bapak Ibu, yang saya dapat sendiri setelah menerapkan budaya positif ini, saya lebih bisa mengontrol emosi saya. Jadi menjadi lebih sabar dari sebelumnya. Mungkin saya kan dulunya menjadi guru yang cerewet ya. Nah sekarang berusaha menjadi lebih sabar lagi. Ternyata dengan sabar di kelas itu membuat menarik murid juga ikut sabar juga ternyata. Itu. Jadi ternyata pemahaman saya selama ini kalau anak itu harus ditekan dengan melotot, apalagi dengan cerewet, nah itu ternyata kurang baik ternyata. Begitu Ibu Vivi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh ya. Saya sudah mencoba ya setelah dari Ibu Dini itu, saya kemudian bisa memberikan ke anak-anak itu kondisi keyakinan kelas. Iya. Saya coba itu anak-anak, tapi waktu saya tanya dia kan melanggar, ya kita kan nggak boleh menghukum, nggak boleh membuat dia merasa bersalah, supaya dia punya keyakinan tahu sendiri keinginannya apa. Tapi mereka nggak bisa, nggak ngerti aku ingin apa, itu nggak bisa jawab, nggak bisa jelas itu loh. Gimana cara kita memancing anak itu bisa mengutarakan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan itu, gimana caranya? Ya, kalau waktu membuat keyakinan kelasnya memang banyak anak-anak yang terserah ibu aja saya terima gitu. Jadi kan di situ banyak ya macam-macam jawabannya ya. Ada yang minta push up, ada yang minta squat jump, ada yang terserah ibu saja saya terima. Nah terus di situ ada yang minta membaca Al-Quran, ada yang minta ke kamar mandi untuk cuci muka, jadi macam-macam jawabannya. Nah di sini kitanya yang mengarahkan keyakinan kelas tadi, diarahkan agar menjadi budaya positif. Jadi sebenarnya tadi itu yang saya rangkum itu juga macam-macam, Bu Viva, macam-macam dari jawaban tadi. Contohnya yang saya sebutkan tadi, terus akhirnya saya rangkum tadi hormat, terus apa tadi ya? Bentar. Nah ini, misal datang tepat waktu. Jadi ini biasanya anak yang selalu waktu. Jadi saya jam ke 5, jam ke 5-6 biasanya. Itu di 11 IPS 2. Nah ini biasanya anak-anak masih ganti baju, masih di kamar mandi. Nah jadi saya membuat gini, jadi hormat. Nah datang tepat waktu. Jadi ketika mereka tidak datang tepat waktu, berarti kan mereka tidak saling menghormati antar gurunya atau antar temannya yang sudah datang lebih awal. Nah, solusinya apa biar tidak melanggar ini, melanggar keyakinan kelas ini? Nah, nanti kalau dia melanggarnya, maka baca apa? Nah, tadi itu kesepakatan kelasnya, bukan kesepakatan kelas, keyakinan kelasnya, kan sudah diyakini bareng-bareng. Jadi bisa baca istighfar 3 kali. Atau kalau tertidur di kelas dibangunkan pelan-pelan tanpa kaget anaknya. Nah terus disuruh dulu, terus disuruh baca istighfar 3 kali bisa. Jadi seperti itu, kitanya yang mengarahkan. Karena anak-anak memang ternyata ketika disuruh membuat, kira-kira kalau kamu melakukan hal yang kurang baik di kelas itu, yang bisa merubah kamu jadi lebih baik, kamu harus apa? Ternyata mereka banyak yang bingung gitu. Jadi kitanya yang coba mengarahkan, tapi merangkumnya dari jawaban anak-anak tadi. Itu yang saya sudah coba. Mungkin ada yang belum jelas, Bu Viva? Ya, terima kasih Bu Viva. Pertanyaannya langsung luar biasa. Bapak Ibu, mungkin kita beri aplaus kepada Ibu Viva.
Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru yang lain? Saya rasa cukup untuk diseminasi budaya positif ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkannya di kehidupan nyata kita di SMA Negeri 1 Turen ini, sehingga kita semua menjadi bisa melakukan budaya positif dan menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Moderator Nova. Terima kasih Ibu Masudah sudah menjelaskan tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini memang sangat perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru, sehingga nanti dalam kelas itu ada sebuah keyakinan kelas, sehingga siswa bisa melaksanakan budaya positif, sehingga anak-anak itu bisa merasa nyaman, merdeka belajar. Nah, demikian tadi presentasi dari Ibu Masudah. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih atas kehadirannya untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.